Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas materi mengenai membuat laporan likuidasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Artini nomor absen 12 dan teman saya Nopiana Lilinaka nomor absen 30. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Nopiana. Baik, materi pertama yaitu laporan likuidasi bertahap. Likuidasi berangsur merupakan likuidasi di mana nilai realisasi non-kas diketahui secara bertahap atau tidak sekaligus. Nah, sehingga realisasinya pun dilakukan secara berangsur. Karena realisasi yang dilakukan secara berangsur, maka realisasinya pun membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu dilakukan prediksi dan proyeksi yang akurat. Berikut ada pembagian kas dalam likuidasi bertahap, ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukan penyusunan perhitungan pembagian kas, yang kedua membuat pembagian kas. Berikut rencana distribusi kas. Pembentukan rencana distribusi kas juga disebut sebagai rencana sebelum distribusi kas. Untuk likuidasi persekutuan berhubungan dengan urutan sekutu berdasarkan kerentanan terhadap kerugian. Pengguna urutan yang paling mudah mengalami kerugian untuk membuat skudel asumsi kerugian yang biasa ditanggung dan pembuatan rencana distribusi kas dari skudel kerugian yang dapat ditanggung. Contoh ilustrasi itu diambil dari contoh dari Anton, Heri, dan Naldi adalah sebagai pemilik persekutuan alfa laba rugi. Dibagi dengan perbandingan sebagai berikut. Anton mendapat 30%, Heri 20%, dan Naldi sebesar 50%. Persekutuan alfa pada tanggal 31 Mei 2019 dinyatakan likuidasi posisi keuangan saat dinyatakan likuidasi adalah sebagai berikut. Di sini contoh laporan posisi keuangan untuk periode tahun 2019. Bagian aktiva lancar terdapat kas, aktiva non-kas, piutang Heri. Bagian hutang lancar yaitu terdapat utang dagang, modal Anton, modal. Jadi jumlah aktiva sebesar 150 juta, jumlah hutang dan modal sebesar 150 juta. Pada tanggal 1 Juni 2019, aktiva non-kas senilai 30 juta, realisasi sebesar Rp 40 juta pada tanggal 1 September 2019. Sisa aktiva non-kas direalisasikan sebesar Rp 100 juta, maka laporan likuidasi disajikan sebagai berikut. Kasus bisa dilihat kasus di sini, yaitu kasus tersebut menunjukkan bahwa pencairan aktiva non-kas bersamaan dengan likuidasi. Jika pencairan aktiva non-kas menjadi kas tidak bersamaan dengan saat likuidasi, maka tahap pertama yang dilakukan adalah menggunakan kas yang tersisa di persekutuan saat dinyatakan likuidasi untuk melakukan pembayaran utang pihak ketiga terlebih dahulu. Keterangan dalam realisasi tersebut terjadi laba sebesar 10 juta yang berasal dari nilai realisasi sebesar 40 juta, nilai buku aktiva non-kas yang direalisasikan sebesar 30 juta, laba realisasi sebesar 10 juta. Pembagian laba realisasi sebagai berikut. Yaitu Anton terdapat 30% dikali Rp 10 juta sama dengan 3 juta. Heri mendapatkan 20% dikali Rp 10 juta sama dengan 2 juta. Naldi mendapatkan 50% dikali Rp 10 juta sama dengan 5 juta. Di sini jurnal yang dibuat oleh persekutuan sehubungan dengan likuiditas tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mencatat realisasi aktiva non-kas ke-1 dan mengakui laba realisasi. Kas sebesar 40 juta, aktiva non-kas sebesar 30 juta, modal Anton 3 juta, modal Heri 2 juta, modal Naldi 5 juta. Untuk mencatat pelunasan utang dagang, bagian utang dagang itu utang dagang sebesar 20 juta, kas sebesar 20 juta. Untuk mencatat pembagian kas pada sekutu modal Anton
sebesar 30 juta, kas sebesar 30 juta. Untuk mencatat realisasi aktiva non-kas kedua, kas sebesar 100 juta, aktiva non-kas sebesar 100 juta. Nah, untuk mencatat pembagian kas pada sekutu, modal Anton sebesar 33 juta, modal Heri 12 juta, modal Naldi sebesar 55 juta. Kas sebesar 100 juta. Untuk menutup modal Heri dan piutang Heri, modal Heri sebesar 10 juta, piutang Heri sebesar 10 juta. Melihat dari format distribusi kas, maka pada tanggal 1 Juni 2019 sisa kas sebesar Rp 30 juta. Semua sebagai pengurang modal Anton pada tanggal 1 September 2019, kas sebesar Rp 100 juta. Sebagai pengurang modal Anton, Heri dan Naldi dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini keterangan jumlah kas yang dibagi itu 100 juta. Yaitu peringkat kedua itu 100 juta. Itu yang mendapatkan Heri dan Naldi. Anton dan Naldi. Anton sebesar 15 juta dan Naldi 25 juta. Peringkat ketiga yaitu sebesar 40 juta. 60 juta. Yang Anton mendapatkan 18 juta, Heri sebesar 12 juta dan Naldi 30 juta. Jadi total Anton sebesar 33 juta, Heri 12 juta, dan Naldi 55 juta. Prioritas pembagian terakhir kas yang dibagi kepada masing-masing sekutu dengan perbandingan laba rugi. Jadi kas sebesar 100 juta dibagi kepada Anton sebesar Rp 33 juta, Heri sebesar 12 juta, dan Naldi sebesar 55 juta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nopiana, yaitu mengenai sekutu dan persekutuan yang tidak likuid. Persekutuan likuid satu atau lebih sekutu tidak likuid. Dalam likuidasi persekutuan, kreditur persekutuan mendapatkan penggantian atas klaim mereka dari harta persekutuan. Persekutuan harus hati-hati untuk tidak mendistribusikan harta persekutuan kepada sekutu yang tidak likuid karena kreditur pribadi mereka mengklaim aktiva persekutuan atas ketidaksanggupan sekutu membayar hutangnya. Begitu pula jika sekutu tidak likuid memiliki saldo modal kredit dan sekutu likuid memiliki saldo debit yang seimbang, maka kreditur pribadi sekutu yang tidak likuid memiliki klaim atas pribadi sekutu likuid sejumlah saldo debitnya. Baik, selanjutnya itu ada ilustrasi. Wina, Yoke, dan Sena adalah sekutu dengan pembagian laba 30% untuk Wina, 30% untuk Yoke, dan 40% untuk Sena. Wina tidak likuid secara pribadi dengan harta pribadi sebesar 50 juta rupiah dan kewajiban pribadi sebesar 100 juta rupiah. Baik, selanjutnya yaitu kelanjutan dari ilustrasi yang tadi, yaitu dilihat pada tabel terdapat kasus A, kasus B, dan kasus C. Kasus A, ekuitas persekutuan Wina sebesar 18 juta tidak boleh dibayar langsung kepada Wina karena kreditur pribadi mempunyai klaim atas kepemilikan dalam aktiva persekutuan sebesar 18 juta. Kita lihat pada kasus A, kas sebesar 60 juta itu didapat dari modal Wina sebesar 18 juta, modal Yoke sebesar 18 juta, dan modal Sena sebesar 24 juta. Itu sesuai dengan pembagian persentase yang tadi. Selanjutnya itu sedangkan kasus B, kreditur Wina memiliki klaim atas aktiva pribadi ke Yoke karena Yoke mempunyai hutang pribadi kepada Wina sebesar 18 juta. Sena juga memiliki klaim atas Yoke sebesar 9 juta. Kita lihat pada kasus B, modal Wina sebesar 18 juta, Yoke sebesar 27 juta, itu didapat dari 18 juta ditambah 9 juta, dan modal Sena sebesar 9 juta. Dan pada kasus C, Wina memiliki saldo pada perkiraan modalnya dan ia tidak likuid. Yoke dan Sena tidak boleh mengambil aktiva pribadi Wina. Mereka membagi rugi sebesar 21 juta berdasarkan rasio pembagian laba 3/7 dan 4/7. Kita lihat pada kasus C,
Modal Wina itu sebesar 21 juta, dan untuk modal Yoke itu 9 juta, didapat dari 3/7 dikali 21 juta. Dan modal Sena sebesar 12 juta, itu didapat dari 4/7 dikali 21 juta. Baik, selanjutnya yaitu ada persekutuan tidak valid. Ketika persekutuan tidak likuid, kas yang tersedia setelah seluruh aktiva non-kas dikonversi menjadi kas tidak akan cukup untuk membayar kreditur persekutuan. Kreditur persekutuan akan mendapatkan penggantian sebagian dari aktiva persekutuan pada urutan pertama dan mendesak sekutu untuk menggunakan harta pribadi untuk menutupi sisa klaim pada urutan kedua. Walaupun kreditur pribadi mempunyai klaim lebih dulu, yaitu pada urutan pertama, atas harta pribadi, kreditur persekutuan dapat mencari penggantian atas klaim mereka dari aktiva pribadi, sekutu yang secara pribadi likuid. Sekutu yang membayar lebih dari bagian kewajibannya dalam persekutuan tentu saja mempunyai klaim atas sekutu yang memiliki saldo modal debit. Baik, materi selanjutnya yaitu membuat laporan usaha patungan. Dalam akuntansi joint venture, terdapat dua bentuk pencatatan akuntansi yang dikenal dalam joint venture dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode akuntansi terpisah, yaitu apabila joint venture menyelenggarakan akuntansi dengan metode ini, maka besarnya laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Laba atau rugi tersebut akan dibagi sesuai dengan rasio atau metode pembagian laba yang disepakati. Dengan metode ini, maka masing-masing sekutu hanya akan mencatat bagian laba atau rugi yang menjadi haknya. Yang kedua ada metode akuntansi tidak terpisah, yaitu apabila joint venture menggunakan metode akuntansi tidak terpisah, maka besarnya laba atau rugi dapat diketahui dari saldo rekening joint venture, yaitu laba apabila rekening joint venture bersaldo kredit dan rugi apabila rekening joint venture bersaldo debit. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa joint venture hanya bisa dihitung laba ruginya apabila telah berakhir usaha yang menjadi objeknya. Maka dalam pembukuan ini mengalami hal-hal yang perlu dilakukan karena pembukuan secara tidak terpisah sedikit berbeda dari pembukuan secara terpisah. Yang membedakan adalah hak-hak para anggota di dalam joint venture dapat ditentukan pada setiap saat yang menyangkut aktivitas joint venture. Hak-hak para anggota adalah selisih antara jumlah komutatif semua rekening yang mempunyai saldo debit dengan jumlah kumulatif semua rekening yang mempunyai saldo kredit dari pembukuan yang diselenggarakan oleh anggota yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan joint venture. Yang pertama yaitu ada faktor internal, seperti membangun kekuatan perusahaan, menyebarkan biaya dan risiko, menambah akses ke sumber daya keuangan, ekonomi skala dan keuntungan kekuatan, akses ke teknologi dan pelanggan baru, dan akses ke praktek manajer inovatif. Yang kedua ada faktor tujuan persaingan, yaitu antara lain mempengaruhi evolusi struktural industri, yang kedua kompetisi sebelum selesai, yang ketiga penciptaan unit kompetensi yang kuat, dan yang terakhir ada kecepatan pasar. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor tujuan strategi. Antara lain ada sinergi, yang kedua ada transfer teknologi dan kecakapan, dan yang terakhir ada diversifikasi. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Tuan A, Tuan B, dan Tuan C bergabung menyelesaikan proyek pengembangan dan penjualan kapling tanah setelah ditingkatkan. Tuan A ditunjuk sebagai sekutu pimpinan dan untuk itu dia diberikan kompensasi sebesar 50 juta rupiah. Pada akhir proyek mereka membagi laba dengan perbandingan 100 berbanding 60 dan berbanding 40. Dan berikut ini adalah transaksi yang terjadi. Transaksi yang pertama, Tuan A menyerahkan tanah kepada joint venture pada harga yang disepakati, yaitu 1 miliar rupiah dengan harga pokok 750 juta rupiah. Transaksi kedua, Tuan B membayar kontrak peningkatan tanah, saluran air dan perbaikan lainnya senilai 600 juta rupiah. Transaksi ketiga, Tuan C menyerahkan kas kepada A untuk joint venture sebesar 400 juta rupiah. Transaksi keempat, Tuan A membayar biaya iklan, komisi dan biaya penjualan lainnya sebesar 375 juta rupiah. Transaksi kelima, kapling dijual dengan harga 2.500.000 juta rupiah dengan menerima 500 juta rupiah tunai dan 2 miliar rupiah wesel tagih. Transaksi keenam,
Vessel tagih dijual dengan diskon 10% tanpa jaminan atau without resort. Yang transaksi ketujuh yaitu penghasilan joint venture ditutup ke akun masing-masing sekutu. Penghasilan bersih sebesar 325 juta rupiah, kompensasi untuk Tuan A sebesar 50 juta rupiah, saldo dibagi di antara sekutu sebesar 275 juta rupiah, yaitu Tuan A sebesar 137 juta 500 ribu rupiah, Tuan B sebesar 82 juta 500 ribu rupiah, dan Tuan C sebesar 55 juta rupiah. Dan transaksi terakhir yaitu pembagian kas dalam penyelesaian joint venture. Baik, untuk selanjutnya itu diminta dari transaksi yang tadi, buatlah pencatatan joint venture menggunakan buku terpisah. Berikut ini merupakan contoh buku terpisah, di mana di kolom-kolom tersebut terdapat yang pertama ada buku joint venture, yang kedua ada buku A atau diibaratkan Tuan A, buku B diibaratkan Tuan B, dan buku C diibaratkan Tuan C. Pada bagian buku joint venture yang pertama, yaitu transaksi yang pertama, dengan jurnal tanah di sisi debit sebesar 1 miliar rupiah, pada modal A di sisi kredit sebesar 1 miliar rupiah. Transaksi tersebut dicatat pada buku A, yaitu dengan jurnal investasi join sebesar 1 miliar rupiah pada sisi debit, dan tanah di sisi kredit sebesar 750 juta rupiah, dan laba tanah di sisi kredit sebesar 250 juta rupiah. Transaksi yang kedua yaitu di sisi buku joint venture dengan jurnal tanah sebesar 600 juta rupiah di sisi debit, pada modal B di sisi kredit sebesar 600 juta rupiah. Kita catat ke dalam buku B, yaitu dengan jurnal investasi join sebesar 600 juta rupiah pada sisi debit dan modal B di sisi kredit sebesar 600 juta rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi ketiga, dicatat pada kolom buku joint venture dengan jurnal kas sebesar 400 juta rupiah di sisi debit, pada modal C di sisi kredit sebesar 400 juta rupiah. Transaksi tersebut kita catat ke kolom buku C, yaitu dengan mendebit investasi join sebesar 400 juta rupiah dan mengkredit modal C sebesar 400 juta rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu kita catat pada buku joint venture, yaitu transaksi yang keempat, dengan mendebit akun beban penjualan sebesar 375 juta rupiah pada kas di sisi kredit sebesar 375 juta rupiah. Selanjutnya transaksi kelima, kita catat dalam kolom buku joint venture dengan mendebit kas sebesar 500 juta rupiah dan mendebit wesel tagih sebesar 2 miliar rupiah dan mengkredit akun tanah sebesar 1 miliar 600 juta rupiah dan mengkredit laba tanah sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada transaksi keenam, kita catat dalam kolom buku joint venture yaitu mendebit akun kas sebesar 1 miliar 800 juta rupiah dan mendebit akun diskon wesel sebesar 200 juta rupiah dan mengkredit akun wesel tagih sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi ketujuh, kita catat dalam kolom buku joint venture dengan mendebit akun laba tanah sebesar 900 juta rupiah dan mengkredit beban penjualan sebesar 375 juta rupiah, diskon wesel sebesar 200 juta rupiah, modal A sebesar 187 juta 500 rupiah, modal B sebesar 82 juta 500 ribu rupiah, dan modal C sebesar 55 juta rupiah. Kita juga mencatat pada buku A, yaitu dengan mendebit akun investasi join sebesar 187 juta 500 ribu rupiah dan mengkredit akun penghasilan dari join sebesar 187 juta 500 ribu rupiah. Kita juga mencatatnya dalam buku B, yaitu mendebit akun investasi join sebesar 82 juta 500 ribu rupiah dan mengkredit akun penghasilan dari join sebesar 82 juta 500 ribu rupiah. Kita juga mencatatnya dalam buku C, yaitu jurnalnya sama, yaitu yang mendebit akun investasi join sebesar 55 juta rupiah dan mengkredit akun penghasilan dari join sebesar 55 juta rupiah.
Selanjutnya yaitu transaksi yang terakhir, transaksi yang ke-8, yaitu kita catat yang pertama ke dalam kolom buku joint venture dengan mendebit modal A sebesar Rp1.187.500.000, modal B sebesar Rp682.500.000, dan modal C sebesar Rp455 juta, dan mengkredit akun kas sebesar Rp2.325.000.000. Kita juga mencatatnya pada buku A dengan mendebit akun kas sebesar Rp1.187.500.000 dan mengkredit akun investasi sebesar Rp1.187.500.000. Kita juga mencatatnya dalam buku B, yaitu akunnya sama, yaitu mendebit akun kas sebesar Rp682.500.000 dan mengkredit akun investasi sebesar Rp682.500.000. Kita juga mencatatnya dalam buku C, akunnya sama, mendebit kas sebesar Rp455 juta dan mengkredit akun investasi sebesar Rp455 juta. Baik, selanjutnya itu ada keterangan dari kelanjutan transaksi yang tadi, yaitu ada laba tanah dengan rumus harga jual tanah dikurangi nilai yang disepakati ditambah biaya peningkatan tanah. Harga jual tanah sebesar Rp2.500.000.000 dikurangi Rp1.000.000.000 ditambah Rp600.000.000 mendapatkan hasil Rp900.000.000. Modal A sama dengan, lihat keterangan pada transaksi nomor 7 pada soal di mana bagian A adalah Rp137.500.000 ditambah kompensasi yang diterima sebesar Rp50 juta, yaitu modal A sama dengan akhir modal awal ditambah kompensasi ditambah bagian dari penghasilan, yaitu akhir modal awal sebesar Rp1 miliar, kompensasi sebesar Rp50 juta, dan ditambah bagian dari penghasilan sebesar Rp137.500.000, mendapatkan hasil Rp1.187.500.000. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan hari ini yaitu likuidasi berangsur merupakan likuidasi di mana nilai realisasi non-kas diketahui secara bertahap atau tidak sekaligus, sehingga realisasi pun dilakukan secara berangsur. Karena realisasi dilakukan secara berangsur, maka realisasinya membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu dilakukan prediksi dan proyeksi yang akurat. Pembentukan rencana distribusi kas juga disebut sebagai rencana sebelum distribusi kas untuk likuidasi persekutuan berhubungan dengan urutan sekutu berdasarkan kerentanannya terhadap kerugian. Pengguna urutan yang paling mudah mengalami kerugian untuk membuat schedule asumsi kerugian yang bisa ditanggung dan pembuatan rencana distribusi kas dari schedule kerugian yang dapat ditanggung. Dalam likuidasi persekutuan, kreditur persekutuan mendapatkan penggantian atas klaim mereka dari harta persekutuan. Persekutuan harus hati-hati untuk tidak mendistribusikan harta persekutuan kepada sekutu yang tidak likuid, karena kreditur pribadi mereka mengklaim aktiva persekutuan atas ketidaksanggupan sekutu membayar hutangnya. Begitu pula jika sekutu tidak likuid memiliki saldo modal kredit dan sekutu likuid memiliki saldo debit yang seimbang, maka kreditur pribadi sekutu yang tidak likuid memiliki klaim atas pribadi sekutu likuid sejumlah saldo debitnya. Dalam akuntansi joint venture, terdapat dua bentuk pencatatan akuntansi yang dikenal dalam joint venture dengan menggunakan metode akuntansi terpisah dan metode akuntansi tidak terpisah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam membawakan materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.